program stimulasi anak dini bagi keterlambatan berbicara atau speech delay. Halo Ayah Bunda, tahukah Anda bahwa kemampuan berbicara merupakan bagian penting dari perkembangan anak? Namun, tidak semua anak berkembang dengan kecepatan yang sama. Pada video ini, kita akan membahas keterlambatan berbicara pada anak, penyebab, dan program stimulasi dini yang bisa dilakukan di rumah secara sederhana dan menyenangkan. Keterlambatan berbicara atau speech delay adalah kondisi ketika kemampuan berbicara anak berkembang lebih lambat dibandingkan anak seusianya. Anak dengan speech delay biasanya memiliki keterbatasan dalam mengucapkan kata, menyusun kalimat, atau menyampaikan keinginan secara verbal, meskipun kemampuan motorik dan kecerdasannya bisa saja normal. Dalam psikologi perkembangan, bahasa merupakan aspek penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan berpikir, emosi, dan interaksi sosial anak. Jika keterlambatan berbicara tidak distimulasi sejak dini, anak dapat mengalami kesulitan dalam bersosialisasi, belajar, serta mengekspresikan perasaan. Oleh karena itu, stimulasi dini menjadi langkah penting untuk membangun anak mengembangkan kemampuan bahasa secara optimal sesuai tahap perkembangannya. Apa saja sih penyebab keterlambatan berbicara pada anak? Yang pertama, kurangnya stimulasi verbal dari lingkungan. Anak yang jarang diajak berbicara, didengarkan, atau diajak berinteraksi secara aktif akan memiliki kesempatan yang lebih sedikit untuk belajar mengenal kata dan bunyi bahasa. Yang kedua, anak jarang diajak berkomunikasi dua arah. Komunikasi dua arah berarti adanya timbal balik antara anak dan orang dewasa. Jika anak berbicara atau mengeluarkan suara, namun tidak mendapatkan respon, anak akan kurang termotivasi untuk berbicara kembali. Yang ketiga, faktor perkembangan dan psikologis, seperti keterlambatan perkembangan umum, rasa kurang percaya diri, trauma, atau kondisi emosional yang mempengaruhi keberanian anak untuk berbicara. Bentuk program stimulatif. Yang pertama, ajak anak berbicara secara aktif. Orang tua dianjurkan untuk sering mengajak anak berbicara meskipun anak belum mampu merespon dengan kata-kata. Gunakan kalimat pendek, jelas, dan diulang-ulang agar anak mudah memahami. Misalnya, saat bermain atau makan, orang tua dapat mengatakan, "Ini bola merah," atau "Ayo minum susu." Aktivitas ini membantu anak mengenal kosakata dasar. Yang kedua, membacakan buku bergambar. Buku bergambar merupakan media yang sangat efektif untuk stimulasi bahasa. Orang tua dapat menunjukkan gambar sambil menyebutkan namanya secara perlahan dan berulang. Contohnya, "Ini kucing, kucing bilang meong." Dengan cara ini, anak belajar mengaitkan gambar, bunyi, dan makna kata. Yang ketiga, bernyanyi dan bermain lagu anak. Bernyanyi lagu anak membantu anak mengenal irama, kosakata, dan pengucapan kata dengan cara yang menyenangkan. Lagu yang diulang-ulang membuat anak lebih mudah mengingat kata dan terdorong untuk ikut meniru bunyi lagu. Selanjutnya, beri apresiasi setiap usaha anak. Setiap usaha anak mengeluarkan suara atau kata perlu diberikan apresiasi. Pujian sederhana seperti "bagus sekali" atau "pintar ya" dapat meningkatkan motivasi untuk terus mencoba berbicara dan merasa dihargai atas usahanya. Penting gak sih stimulasi dini ini? Stimulasi dini sangat penting karena usia 0 sampai 6 tahun merupakan masa emas untuk perkembangan otak pada anak. Sel-sel otak berkembang dengan sangat cepat dan mudah menerima rangsangan dari lingkungan sekitar. Bahasa merupakan salah satu kemampuan yang berkembang pesat apabila distimulasi sejak dini. Semakin sering anak mendapatkan stimulasi melalui komunikasi yang positif, hangat
semangat dan konsisten, semakin besar peluang anak untuk mengajar keterlambatannya berbicara. Stimulasi yang diberikan sejak dini dapat membantu memperkuat koneksi otak yang berhubungan dengan bahasa dan komunikasi. Stimulasi berbicara tidak harus mahal atau rumit. Aktivitas sederhana yang dilakukan secara rutin seperti mengajak anak berbicara, bermain, dan bermain bersama sudah sangat efektif. Yang terpenting adalah stimulasi dilakukan dengan kesabaran, konsisten, dan penuh kasih sayang, sehingga anak merasa nyaman, aman untuk mengekspresikan diri. Peran orang tua dan lingkungan. Orang tua memiliki peran penting sebagai model bahasa bagi anak. Anak belajar berbicara dengan cara meniru kata, intonasi, dan ekspresi orang di sekitarnya. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan lingkungan untuk menggunakan bahasa yang baik, jelas, dan positif. Lingkungan yang komunikatif, hangat, dan penuh dukungan akan membuat anak merasa aman untuk mencoba berbicara. Ketika anak merasa diterima dan tidak ditekan, proses perkembangan bahasa akan berjalan lebih optimal. Keterlambatan berbicara pada anak bukanlah akhir dari segalanya. Dengan stimulasi yang tepat, kesabaran, konsistensi, dan keterlibatan aktif orang tua, anak memiliki peluang besar untuk berkembang secara optimal sesuai dengan tahap usianya. Mari bersama-sama mendukung tumbuh kembang anak dengan memberikan stimulasi terbaik sejak dini, karena setiap anak memiliki potensi yang luar biasa.